welcome back di my YouTube channel Claudia Siswoyo. Kali ini aku lagi di tempat kopi berteduh saat hujan bersama Mas Arif. Say hello Mas Arif sama teman-teman di rumah. Ya, jadi Mas Arif ini teman lama yang sedang buka usaha perkopian. Ini tempatnya di jalan apa, Mas? Jalan Hasanuddin, sebelah SMA Koryesu. Sebelah SMA Koryesu, sampingnya itu ada gang, masuk pas lihat kanan jalan gitu. Nah, Mas Arif ini udah nggak asing lagi di dunia dance, karena aku kenalnya juga dulu 2010 di dance. Dia seorang b-boy. Bahasa anunya b-boy itu apa, Mas? Bahasa penjelasannya b-boy? B-boy itu jungkir balik. B-boy itu bad boy. Bukan. Oke. Break boy, break dance. Terus kalau cewek itu big girl. Berapa tahun Anda hidup di dunia perdance? Sejak tahun 2005. Sejak tahun 2005, dan aku kenalnya Mas Arif ini 2010. Jadi setelah dia 5 tahun berkecimpung, saya baru kenal beliau hingga detik ini. Tuh. Aku ada konten, Mas, namanya Gesah. Jadi aku pengen ngobrol sama Mas Arif itu sedikit mengungkit kisah lama. Kisah lama, tapi ini akan menjadi inspirasi buat teman-teman Claudia di rumah. Ya. Karena Mas Arif ini beberapa kali udah diundang di stasiun TV. Kayak apa, Mas? Yang terakhir apa, Mas? Hitam Putih. Terakhir apa ya? apa? Udah, aku pernah perform bareng itu yang di Brownies itu loh, Mas. Yang traveling itu aku sempat. Caranya Ruben. Iya, caranya Ruben. Iya, itu. Terus Hitam Putih, Go Talent ya? Hitam Putih tahun 2016. Hitam Putih tahun 2016. Go Talent juga kan? Indonesia Mencari Bakat. Oh, Indonesia Mencari Bakat. Sorry. Ya itu juga. Karena apa? Karena break dance. Nah, gitu teman-teman. Halo, kita udah duduk nih. Capek juga berdiri tadi ya. Mas. Bingung aku ngomong apa. Ngomong. Nah, ini Mas Arif, kita kan udah kenalan tadi. Jadi Mas Arif ini seperti yang aku bilang tadi, dia dancer. Tapi sekarang vakum nggak sih? Mama sih? Masih. Cuma jarang, oke. Jadi salah satu inspirasiku, kita udah janjian setahun apa 2 tahun yang lalu untuk bikin video ini? 2 tahun yang lalu, Pak. Oke, 2 tahun yang lalu aku udah menghubungi Mas Arif, ternyata nggak cocok dengan waktunya, jadwal. Ya udah, baru bisa kali ini aku pulang ke Malang. Mas Arif ini aku minta sedikit ceritanya ya, masa-masa dulu. Permisi Cerita nih. Yang mana dulu? Nah, aku tuh masih waktu tuh di Matos tuh kan aku tanya, aku nggak tahu ya. Loh Mas, kenapa kakinya? Aku gitu. Dengan polosnya anak SMA. Ingat gak sih sambil duduk di lantai dengan polosnya? Loh Mas, kenapa kakinya? Aku kira kakinya tuh habis jatuh kayak sakit atau gimana. Jadi aku juga, kamu menjelaskan itu walaupun nggak secara detail, aku akhirnya tahu lewat media-media yang lain dan kamu cerita. Dan aku juga pengen tahu teman-temanku ceritanya awalnya tuh gimana gitu. Dari tahun berapa? Jadi ceritanya tahun 2007 Ya. itu aku kerja di satu perusahaan plastik di daerah Krian, Sidoarjo. Sidoarjo, oke. Aku bagian masak bahan mentahnya plastik. Terus waktu itu shift malam, kebetulan kejadiannya sekitar jam 1. Jam 1 malam. Itu ada 2 mixer besar buat masak bahan mentahnya plastik. Giling itu nggak sih, giling plastik Kayak mixer ya? besar, kayak mixer tapi bentuknya besar. Ada 2. Terus ada dari mixer itu menuju mesin tempat untuk menampung bahan yang habis dimasak. Oke. Jadi ada mesin besar lagi, terus ada pipa penghubung di antara 2 mesin tadi itu. Ya. Terus salah satu mesin itu diperbaiki, katakanlah mixer A itu diperbaiki, mixer B ini masih Jalan. masih jalan. Nah, aku
jalanin mixer yang B ini. Terus waktu itu di mixer B ini ada kebocoran sedikit, terus aku punya inisiatif untuk benerin, ngerapetin sendiri gitu, buat biar nggak bocor gitu kan. Terus nah untuk menuju mesin yang ngerapetin itu tadi itu harus lewatin mixer A. Lewat mixer A, terus lewat di atas mesin yang buat nampung bahan tadi. Jadi harus lewat situ. Terus kan itu mixer A itu diperbaiki, terus pipa penghubungnya itu dilepas, terus ada lubang di mesin untuk menampung bahan itu tadi. Nah lubang tadi itu sama mekaniknya ditutup karung plastik. Karung plastik aja? Karung plastik biasa. Terus lubangnya juga seukuran kaki, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Waktu jalan menuju yang aku ngerapetin tadi itu, awalnya tahu kalau itu ada lubang. Di awalnya tahu kalau ada lubang yang ditutup karung plastik. Jadi aku langkain, aku lewatin. Habis ngerapetin, pas balik itu nggak kepikiran apa-apa, jalan biasa. Begitu kaki kanan nginjak lubang itu tadi, langsung masuk. Jadi kaki kanan langsung masuk. Giling. Gilingnya juga nggak terlalu cepet sih sebenarnya. Jadi dia putarannya itu pelan, tapi dia jalan. Jadi begitu kaki kanan masuk, nginjak lubang tadi itu masuk, langsung kepotong. Jadi begitu masuk langsung di kepotong mesin itu. Dan itu kepotongnya seukuran paha, atasnya lutut lah. Gitu. Habis kepotong, terus jatuh, terkapar di atas mesin, sadar, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Bingung? Bukan bingung, karena mungkin shock pendarahan kan itu pendarahannya. Tapi Mas Arif lihat kakinya udah kepotong waktu udah ditarik, kepotong kan? Udah lihat awalnya nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi aku jatuh, terkapar di atas mesin, nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain, terus nggak pingsan, jadi sadar tapi nggak bisa ngapa-ngapain, bisa lihat, bisa dengar kondisi sekitar. Baru selang beberapa menit ada salah satu temanku yang datang. Dia bagian kerjanya itu di bawahku. Nah posisiku kan di atas, di lantai 2 tapi kelihatan dari bawah. Jadi ketika dia jalan menuju bagiannya dia itu, dia tiba-tiba noleh ke atas, terus tahu kondisiku seperti itu, kan terkapar di atas mesin, terus dia lari sambil teriak minta tolong. Jadi dari situ baru ketolong. Itu jedanya juga nggak terlalu lama karena kan pendarahan. Tapi yang waktu kejadian itu di pikiran Mas, aduh ya apa iki? Apa awalnya nggak kepikiran sama sekali, maksudnya nggak mikirin apa-apa sih kan kejadiannya juga yang bisa dibilang ekstrim banget, maksudnya itu yang nggak biasa gitu. Kita aja dengar cerita gini aja pasti merinding gitu, sampai bener-bener yang putus terus hilang satu gitu kan, ya awalnya nggak kepikiran apa-apa, cuman ya kaget aja gitu, kayak shock. Terus kantor sendiri gimana kebijaksanaannya gitu? Akhirnya keputusan perusahaan sih untuk biaya rumah sakit semuanya ditanggung, untuk operasi sampai selesai itu ditanggung perusahaan semua. Terus terakhir itu dikasih pesangon, jadi pemutusan hubungan kerja karena nggak bisa kerja lagi di sana, akhirnya dikasih pesangon. Akhirnya buka usaha. Akhirnya memutuskan untuk buka usaha sendiri. Jadi itu waktu itu yang terpikirkan usaha warnet di rumah. Itu sekitar tahun 2009. 2010. Itu sempat ngalamin kayak terpuruk nggak sih Mas? Atau gimana? Alhamdulillah sih nggak. Jadi emang ngelihatnya kayak yo pasrah kayak ya apa ya? Kayak santai. Iya santai gitu loh. Kayak nggak ada apa-apa. Memang dari awal sih waktu kejadian itu pas aku ingat betul pas dibopong temanku, itu di dalam hatiku itu tiba-tiba muncul, ya Allah ini jalanku, ini takdirku. Nah itu yang benar-benar jadi kayak udah apa ya, kayak jadi doa, kayak jadi penyemangat hidup. Jadi udah nggak kepikiran yang aneh-aneh, pikiran negatif itu nggak ada sama sekali. Itu kata-kata itu jalanku itu benar-benar kayak ya, memang apa ya, emang kan itu udah takdir, itu udah takdirnya, itu udah jalan yang ditentukan, ya udah kita jalani. Kan nggak banyak orang yang bisa terima juga kayak gitu juga sih. Jangankan
Mas Arif harus kehilangan kaki, jangan kan yang nggak kehilangan kaki itu pun Masih, kehilangan ya. orang sekitar kita apa gitu sedikit marah kayak gitu. Itu Mas Arif dengan ikhlas seperti itu Ya, luar biasa tiba-tiba sih. muncul aja seperti itu. Tapi memang itu jadi titik awal aku bisa jadi seperti sekarang. Iya. aku masih membayangkan itu, bingung mau ngomong apa. Terus emang kan Mas Arif 2005 itu emang udah nge-b-boy itu. Terus bisa, maaf ya, dengan kondisi satu kaki bisa terjun lagi dalam hobi itu, gimana ceritanya? Jadi cerita awalnya kan aku mulai b-boy itu tahun 2005. Ya. Waktu itu masih sekolah kelas 2. Kebetulan di sekolah teman-teman ngadain ekskul, Iya. terus ikutan sampai akhirnya dari ekskul berkembang ke ikut latihan di luar Iya. sekolah, gabung sama teman-teman Bikin kru b-boy sendiri Malang gitu yang ya. lain. Akhirnya makin banyak ikut komunitas juga. Akhirnya 2005 itu ikut, terus 2007 itu kecelakaan, sempet vakum juga kan karena kerja di luar kota, terus kecelakaan. Terus 2008 itu baru mulai nyoba lagi untuk b-boy dengan kondisi yang sekarang. Teman-teman yang ayo Awalnya itu aku diajak salah satu temen, lihat anak-anak latihan waktu itu di Matos, di Tiris. ya Tires, Terus inget. tiap hari Kamis kalau nggak salah. Jadi diajak ke sana, terus lihat temen-temen. Nah dari situ muncul kayak perasaan pengen nyoba lagi gitu. Masih bisa nggak sih dengan kondisi yang sekarang gitu. Karena kan sebelumnya udah bisa, udah punya kayak basic-basicnya Iya. gitu. Jadi kayak tinggal ngulang aja, terus Tinggal biasain lah. sesuai dengan kondisi yang sekarang. Iya. Itu pengalaman perform pertama dengan kondisi yang berbeda tahun berapa? Waktu pertama kali ikut lomba itu tahun 2010 kan mas. Dengan kondisi yang Kondisi sekarang. kaki, ya. Hmm. Sudah Di mana, Mas? Di Malang. di Malang, di lomba kecil sih itu, di salah satu outlet toko baju. Tapi yang bikin gempar tuh pertama kali yang di Bali itu loh, Mas. Ingat Break Invention Break- Bali itu Break titik Invention, awal Ya, orang tahu siapa Mas Arif gitu. karena kan Menurutku itu juga sih acara besar itu. salah satu event yang paling besar, event b-boy, tempat berkumpulnya para b-boy se-Indonesia lah. Ya, suhu-suhu semua di situ. Ya, jadi waktu itu kebetulan teman-teman juga banyak yang berangkat ke sana, akhirnya ikutan, terus ikut battle juga. Akhirnya dari situ jadi banyak yang tahu ternyata di Indonesia itu ada ternyata. Kunci ikhlasnya itu gimana, Mas? Kunci ikhlas menurutnya Mas Arif? Mengembalikan segala sesuatu kepada Sang Maha Pencipta. Itu sih kalau aku. Jadi apapun yang kita dapat selama ini, baik buruk itu ya Balik itu semua lagi. dari Sang Maha Pencipta. Ah, keren. Nah, merinding tahu. Aduh, aku tuh kenal lama sama Mas Arif, tapi aku tuh nggak tahu cerita detailnya itu seperti itu. Cuma aku respect banget, dia pernah bilang, ya wes ini jalanku yang itu. Aku pernah nanya, kenapa ini jalanku? Ini jalan di jago. Sekarang kesibukannya Mas Arif apa? Ini warung kopi. Warung kopi. Ini tempat kedua. Tempat pertama itu namanya, kalau ini kan Gubuk Kopi. Ya, ini Gubuk Ini Kopi. Gubuk Kopi ini tahun 2019 kemarin. Baru belum setahun, setahun sih, nah. belum setahun. Pertamanya? Terus tempat pertama itu namanya Gubuk Kayu. Gubuk Itu Kayu. mulai tahun 2016. Aku deket sama Mas Arif, tapi ya nggak, mungkin karena aku takut untuk menanyakan hal sensitif Nggak pernah gitu. mengulik-ngulik. Nggak pernah mengulik-ngulik gitu. Ya. Terus kok bisa sampai masuk hitam putih? Besok itu kok bisa, Mas? Dihubungin mereka atau gimana mereka? Kalau yang hitam putih itu dihubungin mereka lewat Instagram. Tapi sebelum itu aku juga pernah ikut Indonesia Mencari Bakat itu kan. Nah, iya. Indonesia Mencari Bakat itu juga salah satu titik awal di istilahnya masuk dunia pertelevisian. Akhirnya banyak yang tahu juga dari sana. Waktu itu ikutan Indonesia Mencari Bakat 3 tahun 2012 kalau nggak salah. Itu awalnya iseng, Nyoba.
nyoba kan yang IMB3 itu ada audisi online. Jadi kita ngirim video terus diseleksi akhirnya lolos Masuk. gitu kan. Itu iseng kirim video ternyata masuk audisi di Jakarta. Terus lolos lagi akhirnya sampai babak 48 besar. Itu keren sih, nggak semua orang bisa masuk 48 besar. Ya, pengalamannya dari situ akhirnya juga banyak yang tahu, terus kayak stasiun-stasiun TV Iya. atau wartawan-wartawan lokal. Jadi mereka kadang kayak Menjadi salah satu jadi inspirasi. narasumber Iya, atau narasumber. apa gitu ngundang. Masih sering itu nggak sih Mas ikut ada kayak talk show narasumber di sini? Ada sih rata-rata acara-acara kampus. Jadi mereka punya acara apa gitu terus undang aku buat jadi pembicara. Jadi ya talk show. Dulu aku sempet tahu, kita sempet nongkrong sama anak-anak tuli tuh. Ingat nggak sih? Anak-anak akar tuli. Ya, Kartuli. Mereka, Mas Arif juga aktif ya di Dulu juga bantu mereka sih, lebih ke bantu mereka kayak bantu dokumentasi atau bantu acara apa. Iya, Mas Arif ini suka fotografi, videografi, merambah ke bisnis. Hobi sih kalau itu, jadi emang dari dulu seneng foto, seneng video, akhirnya semakin kesini ya alhamdulillah kadang-kadang dimintain tahu Ya, itu. dokumentasi. Terus ikut itu juga anak-anak yang sepeda-sepeda itu, fiksi itu, Itu sempet kan? sempet juga, ya hobi juga sih karena aku pada dasarnya seneng olahraga sih, jadi kayak Oh iya. fiksi sepedaan itu juga Itu aku nggak pakai berat buat sih. olahraga. Berat nggak sih? Itu kan harus genjotnya satu pedal. Apa Ya, emang dirubah? agak-agak berat sih, karena kan kalau yang biasa kan pakai 2 kaki gitu Iya. kan, terus lebih istilahnya nggak terlalu berat gitu. Terus kalau aku harus Ekstra. bersepeda pancal dengan 1 kaki itu ya lumayan berat, tapi Loh. masih bisa. Sepedanya itu masih bentuk normal apa sama Mas? Standar sih kalau aku. Standar Jadi kan? emang Standarnya. dari dulu terus belajar motoran juga pakai motor standar, nggak yang pakai roda 3. Nah makanya aku waktu beberapa temanku kan ini kenalin ini Mas Arif, dia tahu di motor kok dia bisa ya nggak pakai itu. Ya, balance. karena kan sebelumnya kan udah bisa kan, terus setelah kecelakaan itu belajar lagi ya pakai motor standar. Waktu itu dibantu adik, jadi belajar kan udah bisa kan sebelumnya, jadi kayak tinggal ngulang aja, terus ternyata masih bisa. Waktu itu motor bebek malah, bukan matic. Kalau bebek kan pakai Ada yang blok gigi-gigi nelangnya, gitu kan. berarti Nah, sebelah terus kiri. Cuman rem depan aja yang dipakai itu tadi. Oh iya, rem belakang nggak bisa. Agak bahaya juga. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa beli motor sendiri, akhirnya Pakai pakai matic. matic. Matic lebih aman. Jadi kemana-mana udah. Ya aku intinya nggak mau menyusahkan orang lain. Merepotkan. Jadi kalau bisa aku lakuin sendiri ya aku lakuin. Sebisa Tuh. mungkin bisa melakukan sendiri. Target kedepannya nih untuk karir, untuk apa? Ada pencapaian khusus nggak sih? Kalau aku lebih mikirin ke usaha sih, usaha sendiri, usaha wirausaha. Tapi kan Kalau menurut- warung kopi iya. atau bikin Apa bikin studio lagi yang foto. belum? Oh, studio foto yang belum ya? Ya itu salah satu cita-cita. Kenapa ya? Kenapa jauh lebih asik untuk ngumpul di sini ketimbang yang kita harus main game? Di sini memang nggak ada wifi. Iya. Salah satu tujuannya biar Tapi lebih mereka banyak tuh, ngobrol. iya, mereka kumpulnya tuh seru banget bercandanya gitu di sini tuh. Jadi, Kadang kalau tempat kecil kan jadi kelihatan kayak lebih ngumpul gitu iya kan. benar-benar. Ini di pinggir jalan gitu. Nanti aku kak taruh alamatnya di bawah ya, di bawah. Instagramnya juga kalau mau kepo-kepo usaha-usahanya Mas Arif dari Gubuk Kayu sama Gubuk Kopi, Kopi. aku kasih. Barangkali pengen ketemu langsung sama Mas Arif gitu, pengen kenalan. Instagramnya apa Mas? Instagram pribadinya? Arif_1 likes ada di sini juga. Iya, gitu ya. Nanti aku tag di sini juga. Nah, boleh nggak sih mereka kalau chat Mas Arif Boleh. barangkali pengen sharing atau gimana? Banyak kok, kemarin juga terakhir bulan kemarin tuh ada mahasiswi dari Semarang, dari Undip. Jauh-jauh Dia dari skripsi salah satu bahannya mengulik tentang seseorang yang di sebelumnya apa normal terus tiba-tiba difabel gitu. Jadi dia
banyak sekali sih kemarin tuh. Masuknya difabel ya, Mas ya? Difabel. Jadi jauh-jauh dari Semarang datang ke sini cuman buat interview skripsi. Terakhir Solo. Solo. Solo itu perform diajak anak Jakarta. Yang sama anak difabel juga kan? Kalau itu Desember di Jogja. Nah, di Jogja Taman itu. Budaya. Itu acara tahunan sih itu. Jadi tiap Desember dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta mereka bikin acara difabel. Keren ya. Jadi buat kalian yang sok-sok depresi atau apa, Sok-sok. udahlah serahin aja sama Tuhan. Ya. Setiap orang mempunyai masalah masing-masing. Sudah Tapi ada pasti, takarannya masing-masing. iya, tapi pasti ada jalan keluarnya. Kamu punya masalah, aku punya masalah, dia punya masalah. Kita semua punya masalah. Iya, jadi nggak usah putus asa lah. Masalah nggak itu usah memang gitu. diciptakan. Tapi dari situ kita menjadi dewasa, Mas. Ya. Dari situ kita mempunyai tahu, oh ternyata seperti ini, hikmahnya seperti ini. Semangat ya, jangan jauh dari Yang Maha Kuasa. Bener. Ya kan, walaupun apapun agama kalian, tetap kalian harus berdoa. Serahkan pada Yang Kuasa. Jangan lupa berusaha juga. Kalau berdoa aja nggak usaha, Percuma. percuma. Teman-teman, makasih yang udah nonton. Semoga kisahnya Mas Arif ini menjadi inspirasi buat kalian di rumah. Dan jangan lupa kalau kalian ingin tanya-tanya bisa langsung di komen di bawah. Dan main ke Instagram kita berdua, Claudia Siswoyo sama Arif One Like. Claudia dan Mas Arif undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Tos Mas. Oh iya.